Halo semuanya, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan baik-baik saja ya. Ada pepatah yang mengatakan, bahwa kata kenal maka kata sayang. Jadi, kenalan dulu yuk sama pemateri kita hari ini. Yang pertama ada Michelle Gunawan, NRP 2030010. Yang kedua ada Cynthia Caroline, NRP 2030047. Yang ketiga ada Nisrina Nabila, NRP 2030134. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan dua chapter yang begitu menarik loh, yaitu chapter 9 yang berjudul Planning Active Training Program dan chapter 10 yang berjudul Incorporating Active Learning. Tujuan dari video ini adalah agar kalian yang menonton video ini dapat memahami cara merancang program active learning dan metode-metode training dalam e-learning. Jadi disimak baik-baik ya. Hal yang harus disiapkan atau peraturan selama video berlangsung. Menyiapkan kertas dan alat tulis. Pastikan berada di tempat yang nyaman dan kondusif. Pastikan sambungan internet baik dan stabil. Materi kita hari ini akan diawali dengan chapter 9, yaitu mengenai Planning Active Training Program. Planning Active Training Program merupakan sebuah tahap di mana telah tercapainya sebuah tujuan yang telah menetapkan aktivitas apa saja yang dapat mendukung sebuah program. Pada tahap ini, telah tercapai sebuah ide desain mengenai suatu topik tertentu dalam program yang lebih utuh. Langkah ini melibatkan kautersial dari program yang disebut dengan makrodesain. Makrodesain memiliki beberapa karakteristik, yaitu konten dengan level moderat, keseimbangan antara pembelajaran afektif, perilaku, dan kognitif, berbagai pendekatan pembelajaran, peluang partisipasi kelompok, pemanfaatan keahlian peserta, daur ulang konsep dan keterampilan yang dipelajari sebelumnya, pemecahan masalah dalam kehidupan nyata, dan penyisihan tunjangan untuk perencanaan masa depan. Terdapat 5 tahap pada makrodesain, yaitu opening activities, building blocks, middle activities, advanced knowledge and skills, dan yang terakhir closing activities. Mari kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu opening activities. Pada tahap ini, trainer merancang kegiatan yang membangun minat dan memperkenalkan beberapa ide utama dari program, membangun kelompok dan mengenal peserta lebih jauh, mengumpulkan pertanyaan peserta mengenai topik yang dipelajari, dan meminta peserta untuk menunjukkan keterampilan mereka untuk melihat seberapa baik mereka melakukannya. Tahap yang kedua yaitu building blocks. Pada tahap ini, trainer merancang kegiatan yang mengajarkan pengetahuan atau keterampilan dasar dan mengeksplorasi sikap serta perasaan peserta mengenai topik yang dipelajari. Pada tahap ini, trainer juga melibatkan peserta secara aktif dengan cara mengiringi presentasi dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk berpartisipasi di dalam kelompok. Tahap yang ketiga yaitu middle activities. Pada tahap ini, trainer merancang kegiatan yang membantu peserta untuk meninjau dari tahapan sebelumnya, yaitu tahapan building blocks, dan memperkenalkan ide untuk dibahas pada tahapan berikutnya. Misalnya dengan role play, simulasi, studi kasus, membuat project, atau dengan metode yang lain. Tahap yang keempat yaitu advanced knowledge and skills. Pada tahap ini, trainer merancang kegiatan yang mengajarkan materi pada tingkat yang lebih tinggi. Dan tahap ini menekankan pada pemecahan masalah di dunia nyata. Tahap yang kelima adalah closing activities. Pada tahap ini, trainer merancang kegiatan yang membantu peserta untuk menguji pengetahuan dan keterampilan mereka untuk menerapkan kegiatan ini pada masalah baru yang akan dihadapi pada situasi di tempat kerja ataupun situasi di rumah. Berikut adalah contoh ilustrasi makrodesain training program pada coaching dan konseling. Program ini dirancang selama 2 hari untuk meningkatkan keterampilan seorang manajer sebagai coach dan konselor. Sebagai coach, seorang manajer perlu mengidentifikasi kebutuhan karyawan, memberikan instruksi dan arahan yang biasanya terkait dengan tugas pekerjaan mereka saat ini. Sebagai konselor,
Manajer perlu mengidentifikasi masalah yang mengganggu kinerja karyawan. Seorang manajer perlu beralih dari mode coaching ke mode konseling ketika karyawan tidak terbuka terhadap masukan yang diberikan. Tahap yang pertama yaitu opening exercise. Tahap ini terdiri dari 2 bagian, yaitu pendahuluan dan tujuan, serta peran coaching dan konseling. Pada bagian pendahuluan dan tujuan, trainer akan memberitahu mengenai istilah dan kata kunci coaching dan konseling. Lalu trainer akan memberitahu mengenai tujuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui peran coaching dan konseling dalam pekerjaan manajer, untuk belajar dan mempraktekkan keterampilan coaching, dan untuk belajar dan mempraktekkan keterampilan konseling. Lalu pada peran coaching dan konseling, tahap ini dirancang untuk mencapai team building, penilaian di tempat, dan keterlibatan pembelajaran. Trainer dapat meminta peserta untuk menceritakan pengalaman peserta, dan di saat yang bersamaan, trainer dapat melakukan penilaian terhadap sikap peserta mengenai topik yang dipelajari. Tahap yang kedua yaitu building blocks. Tahap ini terdiri dari 2 bagian, yaitu coaching employees dan counseling employees. Tahap yang ketiga yaitu middle activities. Pada tahap ini, peserta diminta untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari dan mengklarifikasi pemahaman mereka mengenai coaching dan konseling. Peserta juga diminta untuk menentukan situasi kasus apakah memerlukan coaching atau konseling. Yang keempat yaitu advanced knowledge and skills. Pada tahap ini, peserta diminta untuk melatih keterampilan baru mereka dalam berbagai situasi untuk memaksimalkan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti pelatihan. Yang kelima yaitu ending activities. Tahap ini terdiri dari 2 bagian, yaitu peer consultation dan action planning. Pada peer consultation, trainer meminta peserta untuk menjadi konsultan satu sama lain. Kegiatan ini menjadi tinjauan pengetahuan yang telah diperoleh oleh peserta. Lalu action planning dimasukkan ke dalam desain untuk memotivasi aplikasi kembali di pekerjaan. Gimana teman-teman istirahatnya? Semoga cukup untuk memulihkan kembali energinya ya. Sekarang kita akan melanjutkan materinya pada chapter 10, yaitu Incorporating Active Learning in All Training. Pada chapter ini, kita akan mempelajari mengenai 4 kategori e-learning, yaitu ada asynchronous e-learning, ada group-based e-learning, ada virtual classroom,
dan ada blended learning. Nah, selain 4 kategori e-learning ini, kita juga akan mempelajari sosial media. Nah, untuk kategori pertama ini adalah asynchronous e-learning. Asynchronous e-learning adalah training berbasis web dan komputer yang materinya dapat diakses dan diikuti oleh siapa saja dan kapan saja. Yang mana ini adalah kelebihan dari metode ini. Metode ini dapat digunakan pada situasi ketika trainer ingin mengadakan training yang konsisten untuk sekelompok peserta yang mungkin tidak berada di tempat yang sama. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke kategori yang kedua, yaitu group-based e-learning. Jenis kedua dari e-learning ini melibatkan pelatihan kelompok yang difasilitasi melalui alat penyampaian teknis. Pada metode ini, partisipan tidak berada pada tempat yang sama, namun pada waktu yang sama. Dalam penyampaian materinya terdapat 3 alat atau tools yang dapat digunakan, yaitu webcast, webinar, dan video training. Setiap alat atau tools memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mari kita bahas dari tools yang pertama, yaitu webcast. Webcast adalah audio visual yang dapat diakses hanya melalui komputer dan melalui call conference. Ini biasanya didasarkan pada komunikasi satu arah, dengan pembawa acara berbicara dari catatan dan slide yang sudah disiapkan kepada audiens yang tersebar luas. Dan biasanya akan ada sesi tanya jawab pada call conference. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menggunakan webcast agar menciptakan pengalaman belajar yang lebih aktif. Yang pertama, kirim email terlebih dahulu dengan instruksi atau formulir yang menunjukkan bahwa peserta harus membuat catatan selama webcast. Yang kedua, ketika opening, buatlah pertanyaan langsung dari pembawa acara yang ditujukan pada para peserta. Dan yang ketiga, tawarkan juri pembicara di webcast untuk memberikan perspektif berbeda mengenai topik yang kontroversial. Lanjut pada tools yang kedua, yaitu webinar. Pasti banyak yang udah gak asing dong dengan kata webinar. Yang udah gak asing, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Gimana sih pengalaman kalian mengikuti webinar? Untuk yang masih asing dengan kata webinar, berikut penjelasannya. Webinar adalah versi webcast yang lebih interaktif, di mana webinar ini sama-sama menggunakan komputer dan call conference. Webinar juga dapat direkam dan diakses secara lebih fleksibel. Webinar memiliki 2 fitur, yaitu fitur polling dan fitur quiz. Kedua fitur ini berguna untuk menguji pemahaman peserta mengenai materi yang telah disampaikan. Berikut beberapa petunjuk untuk membuat webinar lebih aktif. Yang pertama, buatlah slide instruksional menggunakan teks terbatas dan banyak latar putih. Yang kedua, bergantian meminta instruktur berbicara melalui latihan dan meminta peserta mengerjakan latihan secara independen dari panduan yang disiapkan. Dan yang ketiga, pasangkan peserta yang memiliki tingkat kenyamanan tinggi dengan peserta baru yang kurang nyaman. Dan yang terakhir, jadwalkan beberapa webinar singkat selama periode waktu tertentu daripada satu sesi diperpanjang. Video training ini adalah training yang berlangsung melalui video yang dibuat menggunakan peralatan dan produksi yang cukup canggih, dan biasanya dilakukan di studio. Pada video training ini, trainer harus membiasakan eye contact dengan kamera. Video training biasanya bersifat sinkronus dan membutuhkan dana yang lebih banyak karena peralatan-peralatan yang canggih dan pelaksanaannya dilakukan di studio. Sekarang saya akan melanjutkan pada kategori ketiga pada e-learning ini, yaitu virtual classroom. Virtual classroom ini merupakan training yang menggunakan software yang sudah ada. Virtual classroom ini memiliki suatu kelebihan, yaitu hematnya waktu, karena trainer tidak perlu datang ke kelas secara langsung. Virtual classroom dapat dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Oke teman-teman, kita masuk pada kategori yang keempat dari e-learning ini, yaitu blended learning. Blended learning merupakan gabungan dari kelas yang bertatapan secara langsung dengan kelas online.
Contohnya, dalam 1 minggu, peserta hanya diharuskan untuk melakukan training tatap muka selama 3 hari saja. Kemudian sisanya akan dilaksanakan secara online. Sekarang kita akan membahas apa saja pengaruh media sosial di lingkup training. Nah, teman-teman sekarang udah tahu dong ya kalau perkembangan teknologi itu sangat cepat pada zaman sekarang. Maka dari itu banyak organisasi yang bermanfaat bermunculan. Seperti contoh, banyak karyawan yang sekarang sudah menggunakan sosial media untuk mengetahui informasi yang sedang trending sekarang. Nah, teman-teman tahu nggak nih sekarang udah banyak loh kegiatan pelatihan yang menggunakan media sosial untuk pengembangan karyawannya. Jadi dengan adanya media sosial, dapat dilakukan kegiatan pelatihan itu secara online maupun onsite. Dengan adanya kemajuan jejaring sosial, maka kita dengan mudah dapat bertemu dengan pelajar dan kita juga dapat mudah mengerti apa yang mereka butuhkan. Sosial media banyak memberikan kesempatan bagi organisasi, departemen pelatihan, dan peserta didik untuk cepat dan akurat dalam mengidentifikasi permasalahan karyawannya. Maka dari itu, akan mempermudah juga untuk kami dalam memberikan konten yang tidak terbatas. Dengan adanya media sosial yang luas ini dapat memberikan banyak keuntungan bagi pelatih. Contohnya adalah pelatih dapat memberikan pelatihan yang ada di Beijing untuk di negara Amerika. Lalu kita juga dapat merekam webinar yang akan nantinya kita ulang lagi di hari lain. Dan kita juga dapat mengikuti webinar secara online. Dengan kata lain, kemajuan ini merupakan alat untuk menjembatani kesenjangan geografis yang ada di seluruh dunia. Pada akhirnya, kita semua akan menggunakan kemajuan teknologi digital ini untuk memudahkan pembelajaran pada kedepannya. Lalu, kita juga dapat menggunakan kemajuan teknologi ini menjadi lebih efektif dan lebih efisien lagi loh. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara pembuatan pelatihan yang lebih efektif. Disimak yang baik-baik ya teman-teman. Yang pertama, ada melibatkan peserta dalam suatu kegiatan dalam 5 menit pertama. Lalu yang kedua, ada sering memeriksa pemahaman. Yang ketiga, ada bersiaplah untuk mengubah rencana berdasarkan umpan balik peserta dan kesulitan teknis. Lalu yang keempat, ada gunakan keterbukaan diri dan humor untuk mengembangkan sesuatu. Yang kelima, ada dengarkan baik-baik dan disesuaikan apa yang terjadi dengan kebutuhan peserta. Dan yang keenam, ada gunakan berbagai macam metode pembelajaran.
Dan yang ketujuh, Anda berikan peserta apa, mengapa, bagaimana untuk setiap kegiatan pelatihan. Dan yang terakhir adalah tinjau di mana kelompok itu berada. Berikan gambaran tentang kemana arahnya dan rangkum. Sebagai seorang pelatih, momen yang sangat penting adalah pada saat kita menyampaikan program pelatihan. Karena pada saat itu kita harus dapat menyesuaikan, mendesain ulang, dan menyempurnakan. Kita harus memastikan apakah pelatihan yang kita bawakan itu berhasil dan berjalan dengan baik atau tidak. Persiapan seorang pelatih merupakan fase yang terpenting untuk sukses. Karena bukan hanya siap dari materi, tetapi harus siap juga dari mentalnya loh. Pada saat kita terhubung dengan para peserta, maka dari itu, para pelatih memiliki kesempatan untuk memimpin para pesertanya menuju ke program pelatihan yang baik dan benar. Sekian penjelasan dari kami mengenai Planning Active Training Program dan Incorporating Active Learning. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.